video kali ini saya akan membahas tentang metode penyelesaian simplex, di mana metode penyelesaian simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih, yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan bantuan metode tabel, di mana metode simplex ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi, di mana kasus maksimasi ini untuk mencari keuntungan, dan kasus minimasi. Kasus minimasi ini untuk mencari biaya minimum dalam suatu produksi barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus maksimasi. Metode simplex, di mana kita ketahui dulu metode simplex ini dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947. Yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu dalam membuat bentuk baku atau standar model simplex, di mana hal yang pertama yang diperhatikan yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Dan hal yang ketiga yang diperhatikan yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dalam bentuk umumnya dapat dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack, di mana variabel slack ini adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Nah, di sini saya ada contoh metode penyelesaian simplex maksimasi dengan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, dan memiliki fungsi kendala ada 3 di sini fungsi kendalanya, yaitu yang fungsi kendala pertama 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan 2400. Fungsi kendala keduanya yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 3000, dan fungsi kendala yang ketiganya yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang di atas ini dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yang kita ambil yaitu mengubah fungsi tujuan, di mana untuk mengubah fungsi tujuan ini kita ubah fungsi maksimumnya menjadi negatif terlebih dahulu, di mana tadi kan nilai fungsi Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 kita ubah menjadi nilai negatif, yaitu sama dengan Z di Z min 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Dan setelah kita ubah fungsi tujuannya tadi, kita juga mengubah fungsi batasan yang langkah keduanya. Untuk mengubah fungsi batasan ini kita ubah fungsi kendala menjadi, kan ada 3 tadi fungsi kendala, yaitu ini kita ubah menjadi bersama dengan menambahkan satu variabel slack. Jadi fungsi kendala tersebut kita ubah dalam bentuk seperti ini, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah S1 ini slack 1 sama dengan 2400, dan begitu juga pada fungsi-fungsi selanjutnya. Dan langkah ketiga kita masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex. Nah,
di tabel simplex ini kan di mana kita dapatkan nilai-nilai ini dari penyelesaian sebelumnya, seperti pada baris Z ini, Z nilai X1 nya min 40, di sini kita dapat min 40. Dan begitu juga seterusnya pada nilai-nilai di sini. Langkah yang keempatnya yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini dapat kita lihat dari baris Z yang dengan nilai terkecil. Ini baris Z ini kita lihat mana yang paling kecil nilainya. Nah, di sini kita menemukan pada baris Z nilai terkecilnya itu ya min 40. Maka yang menjadi kolom kunci yaitu X1. Nilai-nilai yang berada di pada X1 ini adalah namanya kolom kunci. Nah, langkah yang selanjutnya kita tentukan baris kunci atau yang sering disebut dengan BK. BK ini dapat kita ketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci ini kita dapat melihat dari indeks terkecil pada kolom kunci. Nah, indeks terkecilnya di mana? Nah, ini dia pada nilai 600 indeks yang terkecilnya. Maka baris kunci itu berada pada S1. Nah, baris S1 ini yang disebut dengan baris kunci dan yang saya tandakan dengan warna kuning, dan warna merah ini yang tadi kita cari tadi yaitu kolom kunci. Langkah yang keenamnya mencari angka kunci. Angka kunci ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Maka kita peroleh angka kunci ini 4. Dimana kita tahu ini adalah angka kunci, kan dia sudah disebutkan. Angka kunci itu adalah perpotongan kolom kunci, kan tadi kolom kunci ini adalah kolom X1 dan perpotongan antara baris kunci. Baris kunci tadi adalah S1, maka perpotongan antara kedua ini bernilai 4. Nah, angka 4 ini yang disebut dengan angka kunci. Langkah yang ketujuh kita membuat baris baru kunci atau yang sering disebut BBK. Dalam menentukan BBK ini perlu kita perhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1. Ini pada kolom X1 ini, maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1. Dan nilai-nilai pada S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Nah, ini sudah saya jumlahkan semuanya penilaiannya. Nah, ini sudah saya temukan baris baru kuncinya atau disebut dengan BBK. Dimana saya dapatkan nilai 1 ini? Nah, kan tadi kita untuk membuat baris baru kunci atau BBK ini perlu kita perhatikan dulu baris S1. Nah, ini baris S1 ini kita membagi nilai baris dengan angka kunci. Angka kunci kan 4. Nah, nilai baris ini kita bagikan semuanya dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 0,5, 3 dibagi 4 0,75, dan begitu seterusnya pada nilai-nilai selanjutnya sehingga kita mendapatkan nilai ini semua. Oke, selanjutnya next. Pada langkah ke-8 kita mencari baris baru selain baris kunci. Nah, dalam mencari baris baru ini ada rumusnya juga, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, baris lama tadi kan nilainya
ini baris lama Z ini, dan ini nilai baris baru. Nah, untuk sehingga baris Z yang baru yaitu X1 min 40 sama dengan min 40 dikurang min 40 dikali 1 sama dengan min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Min 40 ini X1 pada baris Z. Kan kita pertama dulu kita cari dulu baris baru pada baris Z. Baris baru pada baris Z yaitu nilai X1 nya min 40. Dari ketentuannya angka kolom kunci pada baris Z min 40 dikalikan 1 nilai baru baris kunci, nilai baru baris kuncinya 1 maka dijumlahkan ini semua menjadi 0. Begitu juga X2 nilai X2 nya min 20 dikurangi angka kolom kuncinya tadi kan 40 pada baris Z dikali 0,5 nya berada pada nilai baru baris kunci, maka setelah penjumlahannya akan dapat 0. Begitu juga kita lakukan pada variabel selanjutnya, dan nilai kanan barunya yaitu sama dengan 0 pada baris Z, ini nilai kanannya 0 dikurangi angka kolom kuncinya min 40 pada kolom ini dikali 600 nilai baru baris kunci. Ini nilai barunya baris kunci 600, jadi hasilnya 24.000. Dan begitu juga seterusnya pada perhitungan untuk baris S2, S3 nya juga begitu, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Nah, setelah saya masukkan semuanya, inilah nilai-nilai dari perhitungan ini semua pada mencari baris baru pada baris Z, pada baris S2, pada baris S3. Nah, sudah saya masukkan semuanya di sini. Nah, di sini tadi kan ketentuannya pada baris Z tidak boleh ada yang negatif. Jika terdapat nilai negatif pada fungsi tujuan, maka metode penyelesaian simplexnya masih belum maksimal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian tersebut belum selesai. Dan untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi langkah seperti sebelumnya sampai pada fungsi tujuan tersebut tidak ada lagi nilai negatif seperti min 5 ini, harus positif. Hal ini dilakukan sampai nilai variabel Z-nya tidak ada yang negatif. Nah, seperti yang tadi juga kita tentukan, tadi kan sudah kita dapat tabel simplex yang baru. Nah, kan masih ada yang negatifnya, kita tentukan lagi baris kolomnya, baris kuncinya, dan angka kuncinya. Nah, kan untuk menentukan baris kolom tadi kita lihat pada baris Z di mana yang paling kecil nilainya. Nah, pada kolom X3. Nah, ini kolom ini yang disebut baris kolom. Dan untuk menentukan baris kunci, kita lihat indeks yang paling kecil. Indeks paling kecil yaitu berada pada baris S3, maka baris S3 ini yang disebut dengan baris kunci. Dan angka kuncinya itu perpotongan antara baris kolom dengan baris kunci yang bernilai dengan 2,5. Nah, untuk kita tentukan baris kunci S3 nya, nilai baris kunci yang baru X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris S3 baru. Nah, seperti ini, seperti yang tadi. Nilai-nilai tersebut, nilai-nilai di dalam ini dari mana saya dapatkan? Dari ini,
perhitungan ini. 0 dibagi 2,5 hasilnya 0. 2 dibagi 0,5 hasilnya 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. 2,5 dibagi 2,5 hasilnya 1, dan begitu perhitungan seterusnya, sehingga dapat nilai yang sudah saya cantumkan pada S3 ini, yang sudah saya labelkan dengan warna hijau. Sehingga baris Z yang baru, kita dapatkan lagi baris Z yang baru, yaitu dari perhitungan-perhitungan seperti sebelumnya. Begitu juga diberlakukan pada S1, S2 nya juga. Sehingga pada nilai-nilai perhitungan ini semua kita cantumkan lagi, kita buat lagi tabel simple yang baru, sehingga dapat nilai-nilai yang sudah saya cantumkan dalam tabel ini semua. Nah, kita lihat di baris Z apakah masih ada nilai negatif. Ternyata tidak ada nilai negatif, jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian ini sudah maksimal karena tidak terdapat lagi nilai negatif pada baris Z. Karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1-nya yaitu 330 unit, X2-nya yaitu 1440 unit, dan X3-nya 320 unit. Sekiranya sampai situ saja yang saya bahas pada kesempatan kali di dalam video ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami yang saya sampaikan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.